Waktu itu ada pertanyaan yang menarik dari Mas Deddy Corbuzier terkait dengan keimanan dia. Seminggu setelah setelah dia masuk Islam, Mas Deddy saya ajak Jumatan di Masjid Bintaro sektor 9. Pulang, saya mau podcastan sama dia. Awal-awal saya dengan dia itu sebenarnya belum podcast, masih YouTubean. Tapi pas dia masuk Islam itu sudah podcast. Begitu podcastan, mau mulai podcast, dia itu merenung. Saya tanya, bro kenapa kamu kok sedih? Saya boleh tanya enggak? Oh boleh. Apa pertanyaan kamu? Saya mau tanya sama si bro. Bagaimana cara saya menjaga Islam? Bagaimana cara saya menjaga iman? Saya tanya, kamu baru masuk Islam seminggu, kenapa kamu tanya menjaga iman? Tadi kan kita Jumatan bro, imamnya pesen. Sidang jamaah Jumat, janganlah pernah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, saat itu jawaban saya apa kepada Mas Deddy Corbuzier ketika dia bertanya perihal bagaimana cara saya menjaga iman dan Islam. Saya bilang sama Deddy, bro, Tuhan itu selain memberikan hidayah, dia juga memberikan musuh. Musuhnya siapa? Oh setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Jenisnya setan itu juga ada dua, minal jinnati wanas. Dari golongan jin dan manusia. Makanya cara memperlakukan ketika digoda oleh jin dan manusia itu juga berbeda-beda. Kalau kamu digoda setan dalam bentuk jin gampang. Bacakan ayat kursi. Hilang itu pasti. Tapi kalau kamu digoda setan dalam wujud manusia, jangan bacakan ayat kursi. Bagaimana cara yang paling efektif? Ambil kursinya, lempar kepalanya. Mana gue mulai mabuk, ayo bro mabuk, matamu wer. Ayo bro mabuk, wa ilahukum ilahu wahin. Malah diguyu. Gue sama tamumu di room, ayo Mbak Elsie kita minum, wa ilahukum ilahu. Malah Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Enak Nah, saya bilang sama Mas Deddy, bro, setan sebagai musuh manusia, setan itu tidak mencuri rumahmu, tidak mencuri uangmu, tidak mencuri HP-mu, tidak mencuri sertifikatmu, tidak mencuri BPKB-mu. Tapi setan senantiasa berusaha mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Makanya mohon maaf, Mbak, saya kasih tahu ya. Anda boleh kehilangan uang untuk Allah, tapi jangan pernah kehilangan Allah untuk uang. Saya ingatkan. Tapi uang itu penting, Gus. Iya, uang itu penting. Saya tahu. Wong kalau nggak punya uang tidak bisa masuk ke sini, kan nggak mungkin ngerum bayar nganggo BPJS, kan nggak mungkin. Ngetip LC nganggo BPJS, nggak. Tapi mohon maaf, jangan sampai kita kehilangan uang, jangan sampai kita kehilangan Allah karena uang. Kita boleh kehilangan uang untuk Allah. Kita boleh kehilangan uang untuk agama, tapi jangan pernah kehilangan agama untuk uang. Makanya apa? Iman itu harus dijaga keberlangsungannya. Bukankah kemudian banyak cerita di dalam sejarah yang menunjukkan apa? Orang yang awalnya beriman matinya kafir, tapi orang yang awalnya kafir bahkan buruk ahli maksiat, akhirnya dia mukmin. Saya kemarin ngaji di lapas narkotika di Pakem. Surga dan neraka itu untuk siapa, Gus? Saya jawab. Coba diingat-ingat ya. Surga dan neraka itu Allah ciptakan untuk ahli maksiat. Dua-duanya diciptakan untuk ahli maksiat. Kok begitu, Gus? Iya. Surga diciptakan oleh Allah untuk ahli maksiat yang mau bertobat. Dan neraka diciptakan oleh Allah untuk ahli maksiat yang tidak mau bertobat. Jadi baik surga maupun neraka itu diciptakan untuk
sama-sama untuk ahli maksiat. Pertanyaannya adalah, Anda di posisi yang mana? Ahli maksiat yang mau bertobat atau ahli maksiat yang tidak mau bertobat? Jelas diniati yang mau bertobat. Makanya dulu saya bilang apa? Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Nah, keberlangsungan iman di dalam dada itu yang perlu dijaga. Semakin banyak orang berbuat maksiat, akan semakin menipis iman itu. Itulah yang kemudian saya konsep kenapa anak-anak di klub malam harus ngaji. Supaya tidak kehilangan iman. Dengan segala kontroversinya. Saya mau ingatkan satu hadis, ini ngomong waktu dan menjaga iman. Karena orang yang bisa memaksimalkan waktunya dan tidak merugi adalah orang yang punya iman. Di dalam cerita sejarah, begitu banyak digambarkan orang kehilangan iman. Padahal sebelumnya dia orang yang luar biasa. Contoh, Nabi Musa itu kan musuhnya komplit. Ada yang ngaku Tuhan, namanya Fir'aun. Fir'aun itu ciri-cirinya apa Mbak Elsie? Fir'aun itu ciri-cirinya punya uang terus, nggak pernah punya utang. Seneng terus, nggak pernah susah. Itu artinya kalau kamu mbak-mbak, kadang-kadang punya uang, kadang-kadang punya utang, lumrah. Kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah, lumrah. Saya malah curiga kalau ada Elsie duit-duit, terus nggak pernah punya utang. Saya curiga, jangan-jangan cucunya Fir'aun. Nabi Musa juga punya musuh, orang kaya yang kufur, namanya Korun. Bahkan kunci gudangnya Korun itu, Nduk, itu kalau dinaikkan ke punggungnya kuda, hanya mampu diangkat 90 kuda. Peti ditaruh di atas kuda, itu kuncinya tok, itu 90 kuda, saking kayanya. Nabi Musa juga punya musuh, ulama, namanya Bal'am bin Bahura. Ini ulama besar. Tapi Anda tahu, Bal'am ini dikatakan dalam riwayat, coro bahasane saiki apa? Idu geni. Saomong-omongnya mustajab. Jadi kalau dia ngomong, ya Allah jadikan ini hujan. Ya Allah hujan, tolong terangkanlah terang. Ini Fir'aun. Mohon maaf, ini Bal'am. Orang kayak Bal'am saiki, wesi, halah ndobos. Bal'am bin Bahura, yang dia mohon maaf, omongannya doanya mustajabah, kalian tahu matinya dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena dia sombong. Jadi nggak boleh mas. Orang berbuat baik itu disombongkan nggak boleh, apalagi bermaksiat. Ahli ibadah itu disombongnya nggak entuk, apalagi kamu ahli maksiat umpamanya. Mohon begini, wah wong sakmene yang paling rajin sholat saya. Saya Jumatan tiap hari. Jumatan bendina lah. Ini Bal'am bin Bahura yang hidupnya penuh dengan keilmuan, keimanan, bahkan dia dianggap ulama besar, matinya kafir, mas. Siapa yang bisa menjamin imanmu sekarang? Makanya kalau kamu meremehkan ngaji, kamu salah.